Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Atika, NIM 2319073. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan D atau PGMID. Ya, sebelumnya yang terhormat Ibu Aan Fadiah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Aan Fadiah yang telah memberikan tugas ini kepada kami selaku mahasiswa sehingga dapat menambah wawasan kami tentang meresensi buku. Sebelumnya di sini saya membaca novel yang berjudul Dunia Sophie. Saya membacanya lewat Google Book, bukan dari novel asli, sehingga di sini saya akan menampilkan covernya secara print. Saya print covernya. Nah, untuk link bisa dilihat di bawah sini. Ini untuk link dari novel yang telah saya baca, novel Dunia Sophie. Novel Dunia Sophie ini ditulis oleh Justin Gärder di Norwegia dengan nama asli atau judul aslinya itu Sophie's World. Namun karena novel ini sangat laris dan sangat mendunia, hingga akhirnya hampir setiap negara itu mempunyai cetakan versi bahasanya masing-masing, hingga sampailah di Indonesia dengan cetakan berbahasa Indonesia. Novel Dunia Sophie ini di Indonesia dicetak oleh Mizan dalam bentuk Gold Edition atau edisi emas. Nah, buku ini itu mencakup 798 halaman. Yang cetakan pertamanya itu dicetak pada bulan Agustus tahun 2010. Buku ini membahas tentang filsafat yang terkesan absurd dan sangat sulit untuk dipahami, namun dikemas dalam bentuk novel yang dapat dipahami dengan baik. Novel ini membahas tentang filsafat pada zaman sebelum Socrates, lalu zamannya Socrates yang dimana memuat Socrates, Aristoteles, dan Plato, kemudian abad pertengahan dan abad ke-20-an, tepatnya pada saat novel ini ditulis, yaitu tahun 1990-an. Di dalam buku ini, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dasar, namun tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Nah, dimulai dari subbab pertama yang berjudul Taman Firdausku, di mana merujuk pada tempat tinggal Sophie itu sendiri. Nah, di situ terdapat Sophie ya, yang anak berusia 14 tahun, dengan kehidupan yang awalnya biasa-biasa saja. Dia sekolah, dia bermain bersama teman, dia pulang bersama temannya. Kemudian dia mendapatkan sepucuk surat di dalam rumahnya. Itu yang membahas tentang satu pertanyaan awalnya. Siapakah kamu? Kemudian datanglah surat lagi, memberi pertanyaan, dari mana asalnya dunia ini? Nah, surat-surat tersebut dan pertanyaan tersebut itu menggerakkan hati Sophie untuk mencoba menjawabnya dengan akal rasio dia. Namun sebelumnya Sophie juga merasa bingung karena dia sendiri tinggal di Oslo, Norwegia, sedangkan cap dari surat tersebut itu tertera di Lebanon. Namun kenapa surat itu hanya sampai dalam waktu 1 hari saja gitu. Dan di situ juga terdapat nama Hilde Moller-Knech. Namun kenapa bisa sampai di rumahnya? Nah, hal tersebut membuat Sophie kebingungan. Nah, untuk bab selanjutnya, novel ini membahas tentang filsafat alam, di mana eksistensi manusia juga dipertanyakan di situ. Nah, novel ini juga membahas dari zamannya Eropa, dari zaman kegelapan sampai Renaissance juga dikupas tuntas dalam novel ini. Di bab selanjutnya, Sophie dikejutkan dengan pertemuannya dengan si pembuat surat tersebut. Kemudian, Sophie mendapatkan pertanyaan lain di bab selanjutnya ya. Seperti ini. Apakah kita benar-benar hidup nyata atau hanya sebatas ide yang dikendalikan oleh seseorang? Nah, di buku yang berisi 790 halaman ini sangat cocok dibaca untuk kita dan kalian yang sangat ingin belajar tentang filsafat yang terkesan sangat sulit. Di buku ini dikemas dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Di dalam buku ini, kita diajak untuk berpikir secara realistis dan kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu ada di sekeliling kita namun tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Nah, untuk kelebihan dari buku ini yaitu sangat menambah wawasan bagi kita tentang filsafat karena di sini membahas detail tentang filsafat itu sendiri, tentang sejarah filsafat dari abad sebelum Socrates sampai abad ke-20. Nah, kalau untuk kekurangannya, di sini itu alurnya sangat berbelit-belit ya. Alurnya terlalu berbelit-belit dan bukunya juga terlalu tebal sehingga terkadang kita merasa bosan untuk membacanya.
Ya cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.